Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman FA1, my beloved students, Miss Silvi sangat-sangat berkesan sekali terhadap teman-teman. Kenapa? Karena rasa kekepoan teman-teman terhadap materi sangat luar biasa. Walaupun cuma 1 minggu ya, Miss Silvi sudah melihat lah gejala-gejala kepo itu sudah ada buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau meninggalkan kota Pare, pesan Miss Silvi tetap semangat ya. Kemudian salam buat keluarga. Dan bagi teman-teman yang masih berada di Pare, tentunya akan melanjutkan program di Elvas, tetap semangat dan ujian jangan lupa itu ya. Itu pesannya Miss Silvi. Nah, saya kira ilmu yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Ya, saya kira cukup di sini aja pesan dari Miss Silvi. Good luck buat teman-teman semuanya, my beloved students. Saya kasih sedikit pesan kesan ya untuk teman-teman anak FA1 periode 10 Oktober 2020. Hai IPS1, khususnya IPS1 kelas periode 2020 di saat pandemi ini ya. Oke, saya ucapkan kepada kalian adalah incredible guys. Kenapa? Baru kali ini IPS1 periode setelah corona ini, masih corona ya, itu ketika saya kasih saran untuk bawa map, itu kertas taruh map ya, dan kan udah saya di mapnya, bahkan dari kertas awal sampai akhir itu masih utuh loh, tapi emang amazing begitu sebenarnya. Alright guys, how's it going? I hope you're doing good, hope you're doing okay. So in this video, I'm gonna be talking about my impression teaching Elvas 1 class for 2 weeks. So my first impression, just worth it. Okay, kelas ini, kelas Elvas 1, kelas ini worth it. Okay, worth it ini setimpal. Maksudnya setimpal apa? Jadi maksudnya tuh kan Kang nggak pernah ngajar Elvas 1 sama sekali. So this is my first class. Okay, this is my first time. Jadi tiap harinya itu harus mikirin besok mau ngapain ya sama anak-anak. Oke, dan itu menguras tenaga dan juga pikiran, menguras banyak tenaga dan juga pikiran. Tapi semua itu terbayarkan setelah berada di kelas. Setelah berada di kelas semua itu terbayarkan. Istilahnya worth it. Karena ya semuanya tuh berjalan dengan mulus. Everything was fun. It's fun, yes. And you got to speak. Okay, speak more in the class, and I really liked it. So thank you for that. Okay, thank you for making this class works well. Dan juga kekeluargaannya sangat dapat ya. Karena waktu itu kehilangan satu itu kok Kang ngerasa ada yang kurang di kelas itu. Gak tahu kalian mikirnya gimana, tapi Kang merasa kayak gitu, kayak ada yang kurang. So this class is worth it. Oke, kesan dan kesan pertama ya ketika ngeliat member-member Elvas 1 itu yang pertama, karena anaknya cuma berapa ekor sih? Jadi berapa orang, cuma 6 orang, jadi mereka tuh selalu terbuka. Maksudnya terbuka apa? Untuk English areanya terutama. Jadi mereka tuh kadang minta, Miss, English areanya tuh untuk kelas enaknya 100% dan temanya ini. Jadi bukan Miss Ali yang menentukan materi, tapi kadang mereka yang menentukan materi. Jadi Elvas 1 untuk periode ini sangat terbuka dengan totalnya guys. Nah, jadi untuk English areanya tuh mereka pengen 100%. Jadi di kelas kita speak English gitu. Jadi mereka tuh semangat banget untuk aku pengen keluar dari Elvas atau keluar dari kelas tuh pengen bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi di kelas mereka full pakai bahasa Inggris. Sampai Miss Ayu kasih tema debate, mereka antusias banget gitu. Atau kalian antusias banget.
ucup untuk teman-teman. Yang pertama, yang paling ujung dari Mbak Laila. Oke, sisi positif dari Mbak Laila menurut saya, dia itu orangnya teliti. Sampai kadang kalau misalkan saya salah nulis di papan tulis, dia peka langsung mengingatkan. Dia juga pantang menyerah. Sampai ujian yang kedua, writing aja, dia udah berkali-kali nyoba terus. Dan itu sisi positifnya untuk Mbak Laila. Untuk sisi negatifnya, mungkin Mbak Laila masih belum bertanggung jawab dengan waktu, jadi masih suka telat. Tuh, mungkin karena belum dewasa aja kali ya. Dan saran saya untuk Mbak Laila untuk bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih menghargai waktu lagi, bisa cepat tumbuh lebih dewasa, supaya misalkan nanti ada yang datang atau misalkan Mas Huri datang ke rumahmu menghadap orang tuamu, kamu sudah siap karena kamu sudah dewasa. Dede kita ini yang luar biasa. Di awal itu pesan yang saya ingat, Laila jawabannya apa? Nggak tahu. Nah, yang saya udah nggak tahu, dicoba dong usaha yang lain gitu. Nggak tahu, tapi semakin kesini udah kayaknya udah mulai paham. Tapi ketika dia mulai paham, udah mulai ngikuti dan udah ngatur lagi. Biasanya sering loh sangat-sangat tajam tidur. Tapi tadi di akhir juga sempet loh tidur dan nyenyak banget bahkan. Dan ketika Laila udah gabut, seakan-akan dia udah luntur melihat dia tuh, nggak semangat banget. Maka biar semangat, mungkin Laila butuh sesuatu yang agar stabil dari awal sampai akhir kali ya semangatnya. Karena mungkin ketika nggak tahu arah tujuan itu yang bikin kayak jalan tuh kayak terseok-seok. Coba deh diingat kembali target Laila tuh pengennya kemana, ambil program ini nanti dapat TOEFL atau IELTS berapa untuk sekolah kemana, itu Laila. Jadi biar jelas, ketika jelas targetnya kayaknya bakal semangat terus biar stabil kayak gula. Itu jadi luar biasa kalau saya calon leader pemimpin dunia. Amin. Pemimpin masa depan. Laila, Oke. the youngest. Oke, buat Laila itu pemalu ya. Gak apa-apa pemalu, asal jangan malu-maluin ya. Untuk Laila, be confident, lebih percaya diri aja dengan kemampuan Laila. Jangan bilang Laila nggak bisa, karena kalau Laila bilang nggak bisa itu sama dengan menutup diri, oke, melimit kemampuan. Yang sebenarnya kemampuan Laila itu kalau diasah itu bisa sangat berkembang jauh, cuman karena kalau Laila bilang nggak bisa jadinya susah. Oke, so be confident ya, lebih percaya diri ya Laila ya. The first impression when I look at Elvas One's member. Jadi ketika pertama kali melihat member-member Elvas One, nah ada 3 cewek dan ada 3 cowok tuh ya. Nah untuk cewek 3-tiganya itu menurut saya pertama kali sih pendiam. Jadi kayak solihah gitu ya, pendiam. Jadi lebih ke pendiam 3-tiganya, masih malu-malu untuk ngomong. Tapi mereka juga mempunyai semangat yang tinggi, maksudnya pengen bisa ngomong bahasa Inggris mungkin dengan cepat. Ini untuk sisi positifnya, dia itu memiliki kemampuan yang tidak anak-anak lain miliki. Dia bisa melihat hal-hal abstrak, pun saya juga nggak bisa. Mungkin saya perlu belajar sama Mbak Aini. Melihat papan tulis itu seperti melihat rumus-rumus yang tertempel di sana. Itu mungkin saya perlu belajar sama Mbak Aini, supaya nanti kalau saya ujian tidak boleh buka buku, saya bisa membayangkan tembok itu seperti rumus-rumus gitu ya. Untuk sisi negatifnya, Mbak Aini masih suka telat dan sama suka mengulang kesalahan yang sama gitu. Oke, sarannya pilih teman yang baik ya. Bisa jadi kamu
telat itu karena sama Laila, ke bawah sama Laila, dan kamu mengulang kesalahannya sama itu karena kamu bergaul sama Rahma. Atau bisa jadi mereka itu tertular sama kamu, telat karena kamu, mengulang hal kesalahan yang sama itu karena kamu. Oke. Intinya pilih teman yang tepat, dan mereka saya kira tepat, tapi ambil sisi positifnya aja dari mereka. Putri Solo alias Aini itu lemah lembut dan kalem. Tapi kadang-kadang kalau Aini itu meskipun perhatikan ya, tapi pikirannya entah kemana, pernah seperti itu. Jadi kalau pas tanya, apa ya tadi gitu, mungkin raga dan jiwa disatukan ya Aini, biar nyatu. Jangan-jangan jiwanya di sini, raganya kemana atau sebaliknya. Dan nggak usah bikin Aldi aja lah ya, makanya itu yang bikin kadang jiwanya di sini, raganya kemana atau sebaliknya gitu. Tenang aja, Aldi ada di sini. Aini anaknya pendiam banget ya, anaknya pendiam banget, manut-manut aja. Jadi opposite, oke, kebalikannya Rahma mungkin ya, mungkin. Tapi ya bagus juga itu, di kelas itu jadi banyak berbagai macam karakteristik. Nah, untuk Aini mungkin pede ya, pede sih udah dapet kayaknya ya, pede udah dapet, I can say that. Ya mungkin pesannya sama kayak Rahma, dibanyakin vocabnya sama grammarnya mungkin harus lebih diaplikasikan lagi. Mungkin Rahma sama Aini tuh tahu, cuman waktu ngomong kejelimet atau gimana. Oke. So for Rahma mantap. Rahma Aini oke, Aini mantap. Oke. Berikutnya sebelahnya Mbak Rahma. Oke. Sisi positifnya untuk Mbak Rahma, dia tuh orangnya on time. Mungkin dibanding sama teman-teman yang lainnya, dia paling on time. Malah kalau misalkan kelas pagi atau kelas siang itu suka duluan sama saya. Dan semangat belajarnya itu saya rasa dia jaga terus, mungkin karena terpengaruh Miss Yuni kali ya. Jadi tetap semangat terus gitu. Terus untuk sisi negatifnya, untuk Mbak Rahma itu sering ulang kesalahan yang sama. Jadi kalau misalnya ini udah salah, udah tahu kesalahannya, besok dengan hal yang sama juga diulangi lagi. Mungkin karena kurang fokus Mbak Rahma ini. Saran saya Mbak Rahma supaya bisa fokus lagi untuk segera move on dari masa lalu dan mantan, ataupun kalau perlu bawa aqua supaya bisa lebih fokus lagi di kelas. Gak iklan ya gitu. Oke. Rahma ya, kalau Rahma itu kayak kakaknya atau alias mungkin ibunya Laila kali ya kalau di kelas itu. Bener, cocok banget dan sabar banget Laila, bangun ya gitu. Dan kalau Rahma juga sama hampir kayak Yurai, tetap stabil semangatnya dari awal. Dimana kalau saya lihat itu plus teliti, dia stabil sama telitinya itu. Cuman kadang-kadang ketika nggak paham materi itu udah lepas semuanya dari tulisannya. Tapi pas saya panik sedikit kayak tadi malam itu, akhirnya kembali lagi ke aturan. Oh gini ya, itu sih. Udah cukup teliti kalau Rahma semangat oke, stabil oke, karena kan calon guru. So, Rahma anaknya itu hyperaktif ya, beraktif. Nggak yang maksudnya yang nggak bisa diam gitu, cuman ya banyak nanya terus banyak ngomong. Itu bukan hal yang buruk lah, that's a good thing, okay, because you makes this class will more fun. Okay, you make this class more fun, jadi kelasnya lebih fun ya kalau ada Rahma. Dan buat Rahma pesannya, PD-nya udah dapet, mungkin dibanyakin
aja lagi ya vocabnya. So Rahma, nggak ada lo nggak rame. Next. Berikutnya Mas Huri. Untuk Mas Huri ini orangnya asik, supel, dan semangat belajar. Itu ya, cocok jadi orang organisasi nih kalau misalkan nanti sudah lanjut kuliah. Terus untuk sisi negatifnya, dia masih belum menjadi laki sungguhnya karena dia masih belum bisa mengarahkan atau membimbing Mbak Laila untuk lebih baik lagi. Masih suka telat Mbak Lailanya. Jadi saran saya untuk Mas Huri untuk belajar menjadi imam yang baik kepada makmumnya. Oke, untuk bisa lebih baik lagi supaya nggak telat lagi. Oke, gitu ya. Yurai itu dari awal sudah nangkep Yuri ini orangnya teguh pendirian, terus semangat dan cukup stabil semangatnya dari awal. Dan kayaknya kokoh gitu loh kalau dibilang kayak semen Gresik kokoh iya. Tinggal bagaimana untuk penguatan aja kalau saya lihat. Yuri secara semangat oke sudah, tapi untuk mengatasi beberapa itu butuh dikuatkan, butuh ada teman sharing. Maka Yuri cari teman sharing ya untuk Yuri. Nah yang dua buat si Jeffrey sama si Yuri. Kalau si Jeffrey dan si Yuri itu lebih ke terbuka. Jadi pengennya apa mereka selalu ngomong, Miss areanya segini, temanya ini. Jadi si Yuri sama si Jeffrey itu member yang mungkin terbuka banget sama saya dan biasanya sih terbuka dan selalu pengen untuk bahasa Inggrisnya terimprove di kelas. Uri kelihatannya yang hyperaktif di antara cowok ya, pasangannya Rahma tuh. Banyak tanya, pengen banyak tahu gitu. Really good. Keep it up. Oke. Mungkin kekurangannya mungkin ya vocab sama grammar yang harus banyak diaplikasikan. Dan mungkin buat Huri vocabnya bakal lebih cepat ya, lebih cepat banyak vocab gitu, karena untuk banyak vocab itu hal yang terpenting itu bukan ngapalin vocab tapi seberapa penasaran kita. Oke, dengan banyak tanyanya itu kita semakin banyak belajar kan. So keep it up. Oke, keep it up. Itu lanjutkan. Berikutnya Mas Aldi. Oke, Mas Aldi ini positifnya orangnya kalem. Mungkin bagi sebagian orang atau bagi sebagian cewek itu orang kalem itu jadi favorit gitu ya. Dan orangnya rajin, teliti, sampai pernah kan latihan dia sendiri yang nggak ada salahnya atau salahnya paling sedikit dibanding sama teman yang lainnya gitu. Terus itu positifnya. Sisi negatifnya menurut saya Mas Aldi ini kurang peka sama Mbak Aini. Oke. Saran saya adalah lebih peka lagi ya, khususnya sama Mbak Aini. Kasihan Mbak Aini. Oke, sudah menunggu dari awal periode sampai sekarang. Aldi itu orangnya nggak banyak ngomong sih, pendiam. Terus diam-diam tapi menghanyutkan sih. Kalau nulis cukup teliti kalau saya lihat. Cukup teliti, tapi kalau pas dia nggak tahu vocabnya atau apa itu aja sih. Plus kayaknya orangnya juga termasuk orang yang gigih deh. Entah gigih dalam hal apa ya, kelihatan gigih kok kalau tipe Aldi. Jadi, nah ini Aldi tuh orang yang gigih loh. Oke, terus semangat untuk Aldi yang kemarin habis tes jaksa ya kalau nggak salah. Tapi belum belum keluar hasilnya ya. Oh nggak tahu. Nggak dapat. Oh nggak dapat. Nggak apa-apa. Ada kesempatan yang lain kok. Nah, Aldi ini yang paling pendiam kalau di
di cowok, berarti Aldi ini karena gamer mungkin ya, karena karena banyak temen juga, teman-teman Kang gitu. Kalau yang benar-benar gamer itu pendiam anaknya, kayak introvert gitu. Nah buat Aldi, yang mungkin ininya ya apa, suaranya, kalau ngomong suaranya dinaikin dikit. Nggak tahu, Kang nggak tahu Aldi emang gitu atau Aldi kurang pede, Kang nggak tahu. Cuman suaranya harus dinaikin lagi kalau speaking, buat apa, jadi orang lain itu nggak sulit memahami Aldi ya. Kalau misalkan Aldi deketin cewek terus ceweknya nggak dengar apa yang Aldi ngomongin, kan ribet juga kan. Buat Aldi ya louder aja. When you speak, you have to speak louder, and sama seperti yang lainnya, vocab dan juga grammarnya ya. Aldi yang pertama, Aldi itu ya seperti yang saya sih, pendiam, tapi katanya grammarnya bagus ya. Jeffrey. Untuk Mas Jeffrey ini memang paling dewasa dibanding yang lainnya, dan dia itu saya kira kemauan belajarnya, kemauan bisanya paling tinggi karena dia sering banget bertanya gitu. Itu sisi positifnya. Untuk sisi negatifnya, mungkin dia suka melakukan kesalahan sederhana yang seharusnya tidak dilakukan. Kesalahan-kesalahan kecil kadang dia lakukan yang memang sebenarnya itu bukan kesalahan besar, simple, sederhana. Mungkin karena ya kurang fokus kali ya. Saran saya sih untuk Mas Jeffrey untuk segera cari pendamping ya, supaya nanti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari kalau ada bikin kesalahan-kesalahan kecil misalnya, itu langsung ada yang mengingatkan gitu. Bukan lagi dari gurunya tapi dari pendampingnya. Kalau Jeffrey itu senior ya di antara teman yang lain ya mungkin. Nah kalau Jeffrey itu di beberapa poin aja yang sering miss karena mungkin kurang teliti aja. Tapi kalau misal lengkap nih, karena kan sudah beberapa kali ikut program yang sebelumnya sampai sekarang, kayaknya kalau keduanya nyatu, pengalaman kemudian pengalaman nulis maksudnya ditambah materi ini, coba satukan dan teliti sekali tulisannya. Dan Jeffrey 7,5 ya IELTS-nya. Oke, ini anak yang selalu duduk di belakang nih. So Jeffrey anaknya fun, tip bener-bener kayak anak gaul Jakarta gitu kan. Anaknya fun dan ya untuk Englishnya Jeffrey lumayan bagus, cuman kadang Kang suka lihat banyak bacanya. Tapi kalau waktu conversation 2 lawan 2 gitu berpasangan, nggak baca tapi bagus gitu, lancar aja. Kenapa tuh? Nah mungkin itu ya Mas Jeffrey. Selainnya udah good sih, kan PD-nya udah dapet ya, sama dengan yang lain, vocab sama grammarnya. Yang harus lebih diaplikasiin. Itu aja untuk pesan-kesan dari saya untuk teman-teman semua. Ambil positifnya aja ya yang saya ucapkan, yang negatifnya buang aja. Oke. Semoga teman-teman bisa sukses selalu ke depannya dan tercapai apa yang dicita-citakan. Oke, terima kasih. Itu. Jadi untuk periode kalian kelasnya emang amazing dan incredible. Just dah pokoknya untuk kelas 1 periodenya. Itu aja dari saya teman-teman. Untuk teman-teman kelas 1 semangat dan semuanya dimudahkan jalan ke depannya dan sampai ketemu di puncak
Dan terima kasih. Oke, siap. Tapi overall, all of you are amazing. Oke, semangatnya udah on point, udah bisa terlihat jelas lah semangatnya. Oke, karena itu kan, ingat, you need emotion, right? When you learn anything. So that's all from me. Thank you very much. See you later. Okay, if we have a chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan untuk member Elfast One. Karena Miss A tutor speaking, jadi jangan lupa speakingnya diimprove dimanapun kalian berada. Karena speaking itu kalau nggak diucapin atau dibuat ngomong, dibuat ngobrol ya pasti akan kaku buat ngomongnya kayak gitu. Jadi jangan lupa diimprove bahasa Inggrisnya dimanapun kalian